Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Afrizal Hermawan dengan nomor NIM 28922 5006 Prodi Manajemen untuk mata kuliah Ekonomi Internasional dengan judul Perdagangan Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Nengtyas, SIP SEMM. Di sini saya ingin menerangkan materi tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional berikut adalah bagan perdagangan internasional yang telah saya buat, yaitu pertama ada pengertian perdagangan internasional, kemudian manfaat perdagangan internasional, faktor pendukung dan penghambat perdagangan internasional, kemudian teori perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama dan saling menguntungkan. Manfaat perdagangan internasional, yaitu pertama, menjalin persahabatan antar negara. Perdagangan dapat mempererat hubungan satu negara dengan negara lain karena saling membutuhkan. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Yang ketiga, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Kemudian yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Yang kelima, transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Kemudian berikut faktor pendorong perdagangan internasional. Ada perbedaan sumber daya alam, perbedaan selera, perbedaan iklim, transportasi antar negara, dan mencari dukungan luar negeri. Nah, berikut merupakan faktor penghambat perdagangan internasional. Keamanan suatu negara. Kemudian sulit dan besarnya resiko pembayaran antar negara. Mata uang berbeda antar negara, rendahnya SDA, kemudian pembatasan impor dan penetapan tarif. Faktor selanjutnya adalah peperangan. Nah, berikut teori keunggulan mutlak. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Keunggulan mutlak merupakan keunggulan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Keunggulan mutlak dalam produksi barang terjadi karena biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya secara mutlak lebih murah dari negara lain. Contoh teori keunggulan mutlak. Di sini ada dua negara. Yang pertama ada India dan Belanda. Di negara India, kain itu panjangnya 120 meter. Kemudian sepatu sepasangnya itu 80. Dalam tukar dalam negeri, satu pasang sepatu sama dengan 1,5 meter kain. Kemudian Belanda 90. Kemudian sepatunya 110. Satu pasang sepatu sama dengan 0,8 meter kain. India secara mutlak lebih efisien dalam produksi kain, sedangkan Belanda secara mutlak lebih efisien dalam produksi sepatu. Sehingga Indonesia akan mengekspor kain ke Belanda
dan Belanda akan mengekspor sepatu ke India. Teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo. Ada kalanya sebuah negara memiliki keunggulan mutlak dalam menghasilkan semua jenis barang yang diperdagangkan. Namun, selalu ada potensi keunggulan yang dapat diperoleh dalam perdagangan internasional. Selama biaya relatif untuk memproduksi barang antar sebuah negara dan negara lain yang berbeda. Contoh teori keunggulan komparatif. Untuk negara Kanada, sepatu itu memproduksi 5, sedangkan pakaian 4. Indonesia, sepatu 6, kemudian pakaian 12. Sebaiknya Indonesia mengekspor pakaian ke Kanada dan mengimpor sepatu dari Kanada. Sebaliknya, Kanada mengekspor sepatu dari Indonesia dan mengimpor pakaian dari Indonesia. Dengan demikian, kedua negara dapat mengoptimalkan keuntungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.